pesatnya perkembangan teknologi informasi komunikasi saat ini. Selain memberikan dampak yang positif juga memberikan dampak yang negatif di masyarakat. Penyampaian informasi yang begitu cepat memungkinkan setiap orang dengan mudah memproduksi dan mengkonsumsi informasi melalui berbagai perangkat media sosial. Teknologi seperti Facebook, Twitter, ataupun pesan telepon genggam seperti WhatsApp menjadikan penyebaran informasi dapat dilakukan dengan instan. Persoalannya, kecepatan ini menjadikan pengguna kerap lupa mengecek kebenaran informasi yang disebarkan. Oleh karenanya, selain informasi yang berguna, media sosial juga menjadi ruang tersebarnya informasi palsu atau yang hari ini biasa dikenal sebagai hoaks dan misinformasi. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan hoaks dan misinformasi? Yuk kita cari tahu. Hoaks adalah istilah populer untuk informasi palsu atau salah. Dengan kata lain, hoaks adalah informasi yang bertentangan dengan fakta. Sedangkan, misinformasi adalah informasi yang mungkin mengandung sedikit kebenaran, tetapi dimodifikasi, atau dilebih-lebihkan dengan tujuan tertentu. Apa sebetulnya tujuan orang-orang memanfaatkan hoaks dan misinformasi? Menurut riset yang dilakukan Joshua Brown Jessica Eklund, peneliti komunikasi di Amerika, sebagian kelompok mendapatkan keuntungan ekonomi langsung, dengan memproduksi berita-berita yang tidak benar namun memiliki sifat sensasional. Sedangkan dari sisi pengguna, Prashant Bordia dan Nicholas Difonzo menyebutkan bahwa, orang dapat mudah menyebarkan berita yang tidak benar salah satunya karena ingin dikagumi oleh orang lain. Di Indonesia sendiri, penyebaran hoaks dan misinformasi banyak terjadi, khususnya dalam peristiwa politik tahun 2019, beberapa di antaranya adalah mengenai kedatangan jutaan TKA dari Tiongkok atau Cina, kebangkitan PKI, dan kriminalisasi ulama yang sulit dibuktikan kebenarannya. Persebaran berita semacam ini ketika itu menambah panasnya kondisi politik Indonesia. Dengan jutaan jumlah pengguna internet yang ada di Indonesia, satu saja berita hoaks atau misinformasi dibuat dan disebar, bisa dibayangkan dampak negatif yang akan ditimbulkan. Pada 2018, peneliti LIPI dari Kedeputian Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan, melakukan survei penelitian di 9 provinsi di Indonesia seperti Aceh, Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, di Yogyakarta, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa orang-orang di kota besar memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terpapar pada hoaks dan misinformasi. Kenapa begitu? Jadi, penduduk di kota besar punya banyak peluang untuk mengakses informasi, terutama dari internet. Risiko yang sama juga dihadapi oleh orang-orang dengan pendidikan tinggi. Sebab mereka adalah kelompok yang lebih mudah mendapat arus informasi dari media sosial, pemerintah harus segera mengantisipasi penyebaran hoaks dan misinformasi, dalam konteks apapun, yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Sebab jika hal ini tidak segera diantisipasi, dalam jangka panjang akan menjadi ancaman bagi demokrasi di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan memasukkan materi pemikiran kritis, dan literasi media dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Berikut, merupakan tips pencegahan penyebaran berita hoaks yang perlu kita terapkan supaya penyebaran berita hoaks tidak akan terjadi.